tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Dia yang Maha merahmati, yang Maha mengasihi, yang rahmat dan kasih-Nya teramat besar untuk kita. Kita bersyukur kepada Dia yang Maha memberi nikmat, yang kenikmatan-kenikmatannya tidak akan mungkin kita menghitungnya. Kita bersyukur kepada yang Maha memberi anugerah, yang anugerah dan kemuliaannya teramat besar, teramat mulia. Kita bersyukur kepada Dia yang Maha baik, yang senantiasa kebaikan dan rahmat-Nya melingkup kita. Kita bersyukur kepada Allah, Rabb alam semesta, pencipta penguasa alam semesta, yang mengatur dan memiliki alam semesta, yang karena pengaturannya lah kita bisa berada di tempat terbaik di muka bumi ini. Yang semata karena kehendaknya lah kita bisa berada dalam majelis ilmu ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan salah satu keadaan dan kondisi di akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka akan terputuslah di akhirat itu seluruh sebab, beragam ikatan.
Warid dari sahabat Nabi menafsirkan, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa wataqatta'at bihimul asbab adalah al-mawaddah, saling mencintai, terputus pada hari kiamat. Seseorang yang saat ini sangat mencintai seseorang itu akan terputus. Seseorang yang saat ini sangat membela, memuja seseorang itu tidak akan bermanfaat di hari kiamat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Kecuali sebab-sebab yang tidak akan mungkin bisa terputus. Memang merupakan sebab yang pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Sungguh hanya kepada Rabbmu, hanya kepada Tuhanmu, al-muntaha, diakhirkan, berakhirnya segala sesuatu. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa pada ayat ini terdapat perbendaharaan harta, terdapat kemuliaan, nilai yang tak terhingga pada ayat ini, bahwa segala sesuatu yang ditegakkan, diwujudkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa sampai. Dan segala sesuatu yang ditegakkan semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan sampai. Sebab wa anna ila rabbikal muntaha, sungguh hanya kepada Rabbmu, maka pasti al-muntaha, diakhirkan perkara itu. Kalau karena Allah pasti sampai. Tapi selain itu, wa taqatta'at bihimul asbab. Bahkan al-akhilla, orang yang sangat dalam saling mencintainya di dunia, saat itu berubah menjadi orang yang saling bermusuhan, saling membenci. Olehnya, mari perjelas, luruskan hakikat persaudaraan, saling mencintai, saling membela, saling mendukung, saling menguatkan dalam kehidupan dunia. Sebelum akhirnya di akhirat, semuanya akan sirna karena tidak benarnya saling mencintai, saling membela, saling mendukung itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang hari akhirat. Dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna fiyya?" Ainal mutahabbuna bijalali. Mana mereka-mereka yang saling mencintai karena saya? Mana mereka-mereka yang saling memuliakan karena saya, karena kebesaranku, karena kemuliaanku semata? Di hari itu Allah Subhanahu wa taala dudukkan mereka pada tempat-tempat tertinggi, sampai Nabi dan Rasul pun merasa cemburu. Nabi dan Rasul yang memiliki kedudukan yang sangat hebat di hari itu merasa cemburu dengan kelompok ini. Mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka yang saling mendukung, membela, mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat besar kemuliaannya. Karena itu, mari mewujudkan untuk meraih hakikat persaudaraan dan kemuliaannya di negeri akhirat. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat, persaudaraan sebagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Tidaklah orang-orang beriman itu kecuali ikhwah, bersaudara. Potongan ayat ini melingkup ilmu yang teramat besar akan hakikat persaudaraan. Bahwa persaudaraan itu adalah ikatan keimanan. Ada ikatan nasab, itu saudara dalam akte. Ada ikatan karena satu suku. Ada ikatan karena satu provinsi. Ada ikatan karena satu bangsa. Ada ikatan-ikatan karena satu pekerjaan, satu profesi. Ada ikatan karena satu sekolah, satu ini dan seterusnya. Ikatan-ikatan ini adalah ikatan-ikatan yang bukan menjadi ukuran persaudaraan. Ikatan persaudaraan yang teranggap adalah ketika terikat di atas nilai-nilai iman. Di atas nilai-nilai iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah tidak bilang al-mu'minuna ikhwatun. Bukan itu ayatnya. Tapi innama, yang menunjukkan hasr, membatasi, mengkhususkan hanya ini yang bersaudara. Hanya ini yang bersaudara di atas iman. Sebelum seluruh ikatan kita, yang bagaimanapun eratnya kita ikat saat ini, diputus dan pasti akan terputus, lambat atau cepat. Luruskan, perbaiki, jadikan terhubungkan di atas nilai-nilai iman. Ingat, saat terputusnya ikatan-ikatan cinta bukan karena iman, maka itu saat-saat terpedih, paling sakit dalam kehidupan. Itu saat-saat terpedih, paling sakit dalam kehidupan. Sebagai manusia memilih contoh, orang yang mengikat dirinya dengan wanita, cinta bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan terikat kuat. Saking kuatnya betul-betul dia tidak mau lepas. Tapi takdir berkata lain. Si wanita ternyata dan seterusnya akhirnya putus. Tertolak cintanya. Maka saat terputus, banyak orang memilih mati. Atau sebahagian memilih mati ketika berketerusan dalam ikatan.
Contoh lain, orang yang mengikat hatinya dengan kecintaan terhadap kedudukan, pangkat. Dia menganggap itulah segalanya, itulah yang terbesar, itulah yang membahagiakan dia, yang harus dia perjuangkan. Akhirnya harta, waktu, tenaga betul-betul untuk meraih kedudukan itu. Terjadi pemilihan, kalah telak, kalah, terputus ini. Ada yang minum baygon, mau mati cepat. Itu kondisi ikatan terputus. Lambat atau cepat akan terputus. Terutama saat malakul maut datang menjemput. Saat malakul maut datang menjemput adalah saat seluruh ikatan itu harus terputus. Di sana ada orang yang sangat menderita, sebab proses tercabutnya ruh bukan hanya sekedar bagaimana ruh lepas dari jasad, tapi bagaimana terjadi juga proses terlepasnya ikatan-ikatan yang teramat dan jiwanya ke dalam ruh, dan itu pasti terlepas. Ada yang saat proses ini dia panggil siapa, dia panggil ini, dia panggil itu. Itu ikatan, sesuatu yang sangat hebat ingin diputus. Dia hanya mampu mengambil, memanggil dan meraung, yang akhirnya akan lenyap sirna, tidak bermanfaat. Dan itu pasti teramat banyak ayat-ayat menjelaskan hal itu. Tapi adakah yang mau mengambil pelajaran? Bagaimana kehidupan dunia sangat menentukan bagaimana akhirat kita. Karena itu, wujudkan keindahan persaudaraan di dunia karena iman, di atas iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan indah kehidupan dunia yang akan berakhir menuju keindahan yang lebih indah di alam barzah, dalam penantian keindahan yang tak pernah terbetik dalam fikiran, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terlihat oleh pandangan. Keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang puncaknya adalah keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena dia semata kita bersaudara. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan dalam sebuah ilmu bahwa kebanyakan persaudaraan manusia saat ini karena perkara dunia. Karena perkara dunia. Bahkan karena perkara dunia sampai meninggalkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di zaman Aisyah sudah nampak hal seperti ini, padahal di sana zaman kekuatan keimanan, maka gimana lagi zaman setelahnya, yang kata Nabi, la ya'ti zaman illa waz zamanul ladzi ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek
lebih buruk dari zaman sebelumnya. Hendaknya kenyataan ini memperbaiki nilai persaudaraan kita, memperbaiki kemana ikatan-ikatan kita, meluruskan kemana kita membela, mendukung atau tidak membela, meluruskan kemana cinta kita, kemana benci kita. Dan jelas bahwa cinta dan benci harus karena Allah Subhanahu wa taala. Membela atau tidak membela, mendukung atau tidak mendukung, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan hebat, akan kuat, bahkan akan sangat nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ilmu ini melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi, mendukung, menyokong, tidak mau memberi, tidak mau menyokong, juga karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Bukan sekedar beriman, tapi sempurna imannya. Kondisi kesempurnaan iman itu adalah kondisi mampu merasakan lezatnya keimanan, mampu merasakan manisnya keimanan. Dan siapa yang mampu merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, maka manis dan lezat di dunia tidak akan berarti. Lezatnya keimanan menenggelamkan seluruh kelezatan. Nikmatnya keimanan menenggelamkan seluruhnya. Dan dia mempunyai rasa, dia punya dzauq, dia punya ta'am. Bagi mereka yang memenuhi syarat itu, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberi, menahan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Apa makna karena Allah Subhanahu wa taala? Semata karena Allah cintai, semata karena Allah membencinya, semata karena Allah yang memerintah, semata karena Allah yang melarang, semata karena Allah yang memuji, semata karena Allah yang mencela. Kalau Allah puji, maka dia puji. Kalau Allah cela, maka dia cela. Kalau Allah muliakan, maka dia muliakan. Kalau Allah perintahkan, dia perintahkan, lakukan. Kalau Allah larang, dia pun larang, dia tinggalkan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia telah mampu memahami hal ini, tapi tetap terjatuh ke dalam mencintai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah cintai, sehingga apa sebabnya? Ilmu yang salah, pemahaman yang keliru. Dia menganggap itu Allah cintai, ternyata Allah membencinya. Dia menganggap
hal itu Allah benci, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Apalagi di tengah terbolak-baliknya kondisi saat ini. Al-haq dianggap sebagai kebatilan. Kebatilan terlihat sebagai al-haq. Kebenaran dianggap sebagai kesalahan. Kesalahan dianggap sebagai kebenaran. Bahkan dalam perkara yang paling jelas tetap terjadi kekaburan-kekaburan. Gimana lagi dengan perkara yang memerlukan ilmu yang lebih dalam, telaah yang lebih luas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lainnya. Ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan membenci karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikenal dengan bersaudara di atas nilai-nilai tauhid. Jadi bersaudara di atas nilai tauhid bukan hanya sekedar mencintai karena Allah, tapi beriringan membenci karena Allah. Tak boleh tidak. Ada orang yang memahami persaudaraan itu hanya sekedar bagaimana saling mencintai. Benar, itu satu setengah unsurnya. Persaudaraan harus beriringan pula dengan membenci yang tidak menginginkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Manis akan terasa manis kalau kita mengetahui pahit dan berlepas darinya. Terang akan terasa besar manfaatnya kalau kita tahu kegelapan dan menjauh darinya. Keimanan akan terasa indah, nikmat dan hebat, dan berlepas darinya. Mustahil jamaah beriman kafir juga, mustahil. Tak bercampur antara madu dan racun, antara obat dengan penyakit. Mau betul-betul sehat, berobat. Jangan berpenyakit. Berobat. Jangan konsumsi penyakit. Mau betul-betul beriman, beriman dan jauhi kekafiran. Mau betul-betul bertauhid, maka jauhi kesyirikan. Inilah hidup. Dan di sini hakikat dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundirin." Para rasul diutus sebagai mubasysyirin, pemberi kabar gembira, dan sekaligus mundirin, pemberi peringatan, membahagiakan, menggembirakan, tapi juga mereka diutus mengancam, mengingatkan bahaya. Perlu kejujuran dalam beragama. Salat yang benar ketika selamat dari nilai-nilai solat yang keliru. Dzikir yang benar ketika selamat dari dzikir yang keliru. Makanan yang halal ketika selamat dari yang haram. Demikianlah perkara persaudaraan itu. Persaudaraan yang murni, yang sejati, yang semata karena Allah Subhanahu wa taala,
di atas nilai tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah terdiri dari berapa hal? Dua hal. La ilaha, menolak, membenci, menolak, tidak mengakui. Dan illallah, menetapkan, mencintai. Ini dua ini. Pangkalnya memang sejak awalnya memang dua. Harus dua, tidak boleh tidak. Disitulah tauhid. La ilaha illallah. Bukan illallah saja. Apalagi la ilaha saja. Harus la ilaha illallah. Tolak semua yang disembah selain Allah. Nyatakan bahwa mereka sembahan batilah, tidak berhak untuk disembah. Dan tetapkan sembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Cintai semata Dia. Serahkan ibadah kepadanya dan jangan kepada selainnya. Itu bertauhid. Kalau sekedar beribadah kepada Allah tetapi tidak menutup ibadah kepada selainnya, itu syirik. Hanya tiga keadaan. Terima la ilaha illallah, atau la ilaha saja, atau illallah saja. Kalau kita terima la ilaha illallah, itu muslim, itu orang bertauhid, itu orang yang selamat. Itu seruan semua nabi dan rasul. Kalau kita hanya menetapkan Allah yang disembah, tapi tidak mau menolak sembahan yang lainnya, itu musyrik. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya menolak, tidak ada yang kita tetapkan, itu komunis. Itu ateis. Pilihan hanya satu. La ilaha illallah. An i'budullah wajtanibut taghut. Alla ta'budu illa iyyah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Semua lafaz-lafaz yang menjelaskan tentang tauhid pasti datang menegaskan, memperjelas dua sisi ini. Bersaudara harus di atas dua sisi ini. Kita mencintai karena Allah, kita membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persaudaraan itu murni betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perasaan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, bukan karena kesukuan, bukan karena yang lainnya. Sebab kapan karena yang lainnya, maka muntinah, busuk. Mau lihat contohnya? Tidak tanggung-tanggung. Terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kenal Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Siapa ini? Siapa ini Muhajirin? Sahabat terhebat, terkemuka, yang hijrah. Siapa Ansar? Sahabat terbesar, termulia, yang menerima, membela, menolong orang-orang yang hijrah. Dua kelompok kaum muslimin terbaik, Muhajirin dan Ansar. Dua nama ini nama syariat. Dua nama ini nama dalam syariat. Tapi bersamaan dengan itu, ketika digunakan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka lihat hukumnya Nabi. Lihat hukumnya Nabi. Pernah bertengkar dua orang sahabat, satu Muhajirin, satu Ansar. Kadang cekcok. Hanya cekcoknya, ini dia, lewat batas.
yang muhajiri, yang orang muhajirin itu dalam cekcoknya memanggil ya lal muhajirin, wahai kita sama-sama orang muhajirin, bantu saya ini, hadapi ini. Yang ansar juga panggil ya lal ansar, bantu saya wahai orang ansar, menggunakan dua nama yang diakui dalam Quran dan Sunnah. Tapi untuk apa? Untuk sesuatu yang Allah tidak ridai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarnya marah. Nabi bilang apa? Ada'u wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kalian menyeru dengan seruan kejahiliaan padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian. Da'uha, tinggalkan seruan itu. Fa innaha muntinah. Seruan itu muntinah, sampah. Sesuatu yang sangat busuk. Sampah yang membusuk, ada cairannya, baunya, itu muntinah. Padahal wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang ansar. Tetapi untuk apa? Untuk berpecah, untuk keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab masalahnya kedua ini cekcok urusan dunia. Masalahnya ini cekcok masalah pribadi. Tidak ada hubungannya karena Allah Subhanahu wa taala, semata karena terus gimana lagi karena partai kita cekcok, karena kesukuan kita cekcok, karena organisasi kita cekcok. Yang cekcoknya karena apa? Karena uang, karena proyek, karena kedudukan, karena ini seruan jahiliyah. Kata Nabi, tinggalkan semua itu. Bersaudaralah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu indah, itu nikmat, itu hebat. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Itu harus didasari di atas la ilaha illallah yang benar dulu. Kalau ini tidak benar, mustahil bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini memang dari asalnya sudah dua, menolak dan menetapkan. Di rakaat pertama, rakaat kedua, innamal mu'minuna ikhwah, asal pembahasan. Di rakaat pertama, contoh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ada perintah bantu membantu, ada larangan bantu membantu. Jangan kita ambil setengah saja. Yang ada hanya perintah bantu membantu saja. Ingat, ada larangan bantu membantu juga. Ada larangan bantu membantu. Haram bantu membantu. Ada diwajibkan bantu membantu. Dianjurkan bantu membantu. Ada haram bantu membantu. Tidak boleh bantu membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu kalian di atas albir, kebaikan dan ketakwaan. Itu hakikatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bantu membantu di atas al-ithim, dosa, wal udwan, untuk saling berpecah belah. Jadi harus dua. Sama, rusulan mubasyirina
wa mundirin. Pangkalnya seluruhnya apa? La ilaha, tolak. Jangan akui. Semua yang disembah selain Allah dan semua yang mengarah dan mendukung perkara ini. Dan akui illallah, hanya Allah yang berhak disembah, dan seluruh jalan yang mengarah menguatkan perkara ini. Inilah hidup. Inilah hidup seorang muslim. Mau contoh lebih jelas lagi, baca surat Al-Fatihah. Dalam doa bahkan kita sudah minta itu. Ini dua ini kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayah, kuatkan, kokohkan di atas jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Sampai di situ doanya? Tidak. Harus lanjutkan doanya. Kalau tidak pernah benar Fatihahnya. Tidak akan pernah benar di atas jalan yang lurus. Harus lanjutkan. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya mereka yang dimurkai. Walah, dan bukan pula ad-dallin, mereka yang sesat. Harapkan ini, tempuh ini. Dua ini. Baru bisa di situ. Bisakah orang berada dalam satu jalan sementara dia menempuh banyak jalan? Mustahil. Jalan yang lurus mengharuskan tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Jalan yang lurus mengharuskan tidak boleh ke kiri dan ke kanan. Itu hakikat agama. Harus di atas dua sisi ini. Barulah agama itu betul-betul besar, jelas, kuat. Solat, ada hal-hal yang diharuskan, ada hal-hal yang terlarang. Bisakah teranggap solat kita lakukan yang diharuskan, yang terlarangnya juga? Bisa. Solat harus bersuci. Tapi kita gabung juga dengan tidak bersuci. Gimana? Saya berwudu. Terus, bisa juga kentut. Tidak akan ada nilai solat. Jadi harus di atas dua sisi ini. Makanya ketika disebutkan kebesaran orang-orang yang bersaudara itu, disebutkan syaratnya. Al-mutahabbuna fiyya. Mereka yang saling mencintai fiyya. Fillah, karena Allah. Karena Allah. Dan ini jamaah ajakan yang sangat besar, sangat jelas. Dan itu sangat indah. Sangat indah itu, bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat indah. Tapi harus jujur. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala harus murni. Karena Allah semata. Jangan karena Allah dan karena yang lainnya. Tidak murni itu. Allah tidak menerima pencampuran. Paling benci Allah kalau dicampurkan. Paling benci Allah terhadap hal itu. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya Allah batasi, innama, hanya orang al-mu'minun yang betul-betul beriman, yang bersaudara. Yang lain itu persaudaraan nampak saja, tapi hakikatnya pecah. Berapa banyak orang bersaudara kandung tapi saling membenci, bahkan ada yang saling membunuh. Berapa banyak orang satu organisasi, tapi akhirnya saling menyikut, saling dan seterusnya. Bukan di situ hakikat persaudaraan. Persaudaraan karena Allah. Lihat, persaudaraan karena Allah. Berbeda bangsa,
berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda budaya, berbeda kedudukan, tapi tetap satu ketika bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam menampakkan kedahsyatan, keindahan, keluar biasaan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Islam menunjukkan bahwa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala itu yang bisa menuntaskan seluruh perpecahan. Seluruh perpecahan, sampai perpecahan paling sulit. Lihat sejarah Islam, perpecahan dua suku besar di Madinah, Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus, suku. Bagaimana berpecahannya? Ini berperang saling membunuh bukan 1 tahun sudah. Bukan 2 tahun, ratusan tahun. Bukan 10 tahun. Bukan 50 tahun, ratusan tahun. Berpecah. Kekuatan untuk berperangnya bukan hanya sekedar dia membunuh bapak saya, tapi dia membunuh bapak saya, dia membunuh bapaknya bapak saya, dia membunuh kakeknya, bapaknya kakek saya. Itu pendorong anunya itu. Pendorong permusuhannya, turun-temurun sudah. Tapi ketika keduanya menerima la ilaha illallah, syirnah seluruh. Kan harus karena Allah dan membenci apa yang mereka perjuangkan. Harus membenci, membela semata karena perkara-perkara itu. Harus mereka benci, harus mereka buang itu. Bersaudara akhirnya. Jadi kelompok manusia yang bersaudara yang tidak bisa terlepas, sangat kuat. Ketika apa? Di atas la ilaha illallah. Mungkin masalahnya adalah la ilaha illallah kita yang memang masih sangat payah. Sehingga wujud persaudaraan, sama-sama sholat, sama-sama berjamaah, tapi tetap semuanya kembali kepada la ilaha illallah yang masih dangkal. Yang dangkal ini pun masih kurang teramalkan. Yang teramalkan ini pun masih diiringi dengan amalan-amalan yang menggugurkannya. Sehingga gimana bisa mewujudkan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti betul-betul mempersaudarakan para sahabat itu apa? Nanti betul-betul mempersaudarakan para sahabat di mana? Setelah hijrah. Walaupun ada persaudaraan di Mekah, tetapi betul-betul nampak persaudaraan itu setelah hijrah. Nabi perlu bertahun-tahun. Hanya itu perlu bertahun-tahun pula. Apalagi kita yang jauh dari zaman kenabian, jauh dari ilmu yang sebenarnya. Padahal ilmu yang sebenarnya telah turun sempurna sampai kepada kita. Ilmu Nabi, tafsirnya, pengamalannya sampai sudah. Ilmu sahabat, tafsirnya, pengamalannya sampai sudah. Ilmunya muridnya sahabat, tafsirnya, pengamalannya sampai kepada kita. Generasi terbaik sampai kepada kita. Tapi masalahnya kita tidak pelajari jujur ke situ. Kemampuan kita banyak-banyak, yang penting saya sudah dengar ceramah cukup. Alhamdulillah daripada tidak dengar ceramah. Tapi hendaknya dengar ceramah permantap lagi. Dengar ceramah permantap lagi. Demikian para ulama. Para ulama belajar, lihat para ulama belajar, banyak sekali gurunya. Tapi setelah belajar, mereka seleksi, mereka lihat, mereka luruskan, sampai akhirnya mereka pilih yang ini. Ini yang terkuat, dengan banyak pendukung-pendukungnya. Baru kemudian keluar buku mereka, keluar buku mereka, keluar buku mereka, keluar karangan sendiri. Ketika benar belajar, lurus belajar, dan terus belajar, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
supaya dituntun dan terus dituntun, dikuatkan dan terus dikuatkan. Terkhusus dia tidak pernah melepas ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Terus seperti itu, maka insyaallah taala akan tertuntun di atas kehebatan Islam, keluar biasaan agama ini. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan adanya cekcok di antara mereka. Memungkinkan ada orang bersaudara karena Allah, tertanam akarnya, tertanam kekuatannya, tertanam tiangnya, tetapi memungkinkan bangunan persaudaraan ini rusak daunnya, rusak cabangnya. Memungkinkan. Selama akarnya, batangnya, tiangnya, pokok pohonnya tetap tumbuh, maka tetap kuat. Lihat, antum pernah dengar kisahnya Abu Bakar dan Umar cekcok? Ini yang paling sempurna imannya ini. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma cekcok. Saking hebatnya itu cekcok, Umar datang seperti mau apa, minta maaf, mau meluruskan apa. Abu Bakar tutupi pintu, pak. Sampai seperti itu. Yang akhirnya Nabi tuntaskan cekcok ini dengan keluarnya ilmu pantas untuk didudukkan. Keluar ilmu dari Nabi. Nabi mengatakan, Abu Bakar membenarkan saya ketika saya seperti ini. Abu Bakar bilang benar, kalian mendustakan. Abu Bakar, saya bilang begini, Abu Bakar bilang benar, kalian mendustakan. Saya bilang begini, melakukan ini, Abu Bakar bilang benar, kalian bilang dusta. Akhirnya mereka tunduk, Abu Bakar benar. Didudukkan. Di antara cekcok itu ada yang harus didudukkan. Hanya banyak-banyak cekcok, banyak-banyak cekcok, itu tinggal kita katakan, uskutu, diam. Maka diam akan sirna sendiri. Ada banyak pohon. Kenapa rusak buahnya ini? Kenapa rusak buahnya ini? Kenapa rusak buahnya ini? Ada hal-hal cukup dipangkas, didiamkan saja, itu tumbuh lagi yang baik. Tapi ada jenis penyakit yang memang perlu diterapi lebih jauh lagi. Di situ perlu ilmu lagi. Perlu ilmu lagi, ilmu penjagaan persaudaraan. Penjagaan persaudaraan. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Setelah kita pahami beberapa perkara-perkara ini, maka ketahuilah di antara pokok dari pokok-pokok kekuatan persaudaraan adalah selain mencintai karena Allah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, adalah jujur ingin menyelamatkan saudaranya. Jujur ingin menyelamatkan saudaranya. Lihat hadits ini. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Lihat hadits ini. Hadits yang akan membongkar rusaknya cara berfikir bersaudara pada kebanyakan orang. Lihat hadits ini. Unsur, tolong, akhaka, saudara kamu. Nabi gunakan kalimat saudara. Tolong saudara kamu. Artinya lakukan pertolongan itu karena nilai persaudaraan. Unsur akhaka. Tolong saudara kamu. Zaliman, dalam keadaan dia berbuat zalim, au mazluman, atau dia dizalimi. Lihat dua keadaan. Nabi perintahkan, tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim, berbuat dosa ini, menzalimi orang, atau dizalimi.
disuruh menolong dua-duanya dalam dua keadaan. Sahabat bertanya sebagaimana pertanyaan kita sekarang. Ya Rasulullah, hada madlum. Ini yang didolimi, ya jelas kita tolong. Itu yang banyak terpahami. Kalau ada saudara terdolimi, pasti kita tolong. Bukan saudara lagi, kalau kita lihat kedoliman, kita akan tolong. Terus, kenapa yang berbuat zalim ditolong juga? Gimana caranya menolong? Dia melakukan kezaliman. Nabi SAW bersabda, tamna'ahu an zulmi, cegah dia dari berbuat zalim, halangi dia dari berbuat zalim. Itu saudara. Bukan dukung kezalimannya, tapi cegah. Itu saudara. Mungkin dia benci kamu, tidak mengapa. Yang penting saudara kamu selamat. Mungkin dia jauhi kamu sementara, hanya sementara. Yang penting saudara kamu selamat. Itu nilai persaudaraan. Di atas nilai keikhlasan, menginginkan saudaranya selamat di semua keadaan. Di semua keadaan. Sebagaimana banyak orang bersaudara kalau temannya lagi punya uang, tapi lagi tidak punya uang. Harusnya bersaudara saat punya uang dan saat tidak punya uang. Itu persaudaraan. Di antara nilai-nilai persaudaraan yang sangat hebat, tahadu, tahabu, saling memberi hadiahlah, maka pasti kalian saling bersaudara, saling mencintai. Tapi memberi hadiah kembali ke asalnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling memberi hadiah, pasti kalian saling mencintai. Di antara nilai persaudaraan yang sangat luar biasa, mudah dan praktis, tetapi dahsyat luar biasa, hanya kurang kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pastikan itu. Kalau kalian tebarkan salam, pasti kalian saling mencintai, saling bersaudara, pasti itu. Hanya masalahnya, salam kita, salam akhir zaman. Salam yang keluar dari nilai-nilai salam. Salam hanya sekedar seperti selamat pagi. Salam hanya sekedar kata pertemuan. Salamnya bukan doa. Dan doanya bukan karena Allah. Itu doa terdahsyat. Assalamualaikum. Ayo, doa apa itu? Assalamualaikum. Ini saja ini nilainya, tidak ada yang bisa hitung nilai ini. Yang pertama ini. Apalagi kalau dilanjutkan, warahmatullah, itu lebih tidak ada lagi terbatasnya. Wabarakatuh, berkah, itu lebih luas lagi. Hanya masalahnya, kalimat salam kita sekedar ucapan. Sekedar ucapan, tegur sapa. Tegur sapa saja. Sama aja kalau ketemu. Oh aco, bayi-bayi jago. Dan seterusnya. Mirip-mirip dengan klakson saja. Harusnya assalamualaikum. Coba cermati makna ini. Kalau ini ditebarkan, subhanallah, pasti sebagaimana Nabi katakan. Lihat assalamu apa? Itu nama Allah. Assalam.
yang kita baca habis salat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah assalam dan darimulah assalam. Engkau adalah assalam yang maha selamat, maha mulia, tak ada cacatnya, dan seluruh keselamatan hanya datang darimu. Kita memintakan saudara kita selamat. Kita memintakan saudara kita selamat. Itu berdoa, doa paling sempurna. Meminta sesuai dengan nama. Dan tidak disebutkan keselamatannya dalam bentuk apa. Sebab itu memang yang diinginkan dalam salam ini. Diinginkan selamat tanpa batas. Kalau ditambah-tambah justru terbatas. Selamat bagi kalian saat lahir. Terbatas saat lahir saja. Selamat pagi, saat pagi saja. Kalau assalamualaikum, tidak ada batasnya. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan. Ini kalimat ini. Assalamualaikum. Pahami makna itu. Ini maknanya. Sekarang jujurlah. Saat kita baca, kita betul-betul inginkan hal itu untuk saudara kita. Karena Allah. Pernah salam seperti itu? Wajar banyak perpecahan. Saya juga baru belajar salam. Apalagi kita ceramah awalnya salam. Itu belajar salam. Kadang sebelum salam saya konsentrasi dulu. Ingat-ingat niatnya. Kita belajar jamaah. Kita banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Harus banyak belajar, melakukan perbaikan. Pada salam luar biasa. Assalamualaikum. Tinggal jujur tidak. Betul-betul kita inginkan selamat tidak. Ingat-ingat salam itu kembalinya kepada kita lebih banyak. Yang duluan memberi salam pasti lebih mulia. Dan kembalinya nanti lebih banyak. Pakai alaikum. Assalamu alaikum. Bukan lakum. Bukan lakum. Keindahan masing-masing. Alaikum pakai ala. Ini sifatnya kuat, kokoh, terus menerus. Kuat, kokoh, terus menerus. Kalau menggunakan kalimat ala. Artinya kita doa, saudara kita selamat, hebat, luar biasa, tanpa batas, terus menerus. Tidak pernah tidak selamat. Itu yang kita inginkan. Coba makna ini dan yakini itu. Selanjutnya inginkan itu dan jadikan doa. Nah, kalau berbicara tentang doa, maka perlu belajar lagi berdoa. Apa di antara doa? Harus betul-betul yakin Allah terima. Assalamualaikum. Kita inginkan dan betul-betul yakini. Kita inginkan dan kita harapkan kepada Allah dan kita betul-betul yakini Allah terima. Itu diterapkan itu. Luar biasa. Kalau dia lanjutkan warahmatullah dan rahmat Allah alaikum atas kalian. Rahmat Allah, kata rahmat disandarkan kepada Allah. Berarti melingkup apa? Seluruh Allah saat ini dalam kondisi, jangan batasi. Salah-salamnya itu kalau dibatasi. Jangankan rahmat seluas-luasnya. Ditambah lagi wabarakatuh. Ini lebih hebat lagi. Sebab barakat langsung dalam bentuk jamak lagi. Bukan barakatuhu, tapi barakatuh. Datang dalam bentuk jamak. Berkah-berkahnya Allah yang tiada batasnya itu. Berkah saja sudah menunjukkan kalimat apa? Terus, tidak pernah hilang, dan bertambah. Itu makna berkah. Yang kita minta untuk saudara kita, bukan satu berkah. Barakatuh. Berkah demi berkah, berkah demi berkah tanpa batas. Itu makna salam. Coba maknai itu. Yakini itu. Kemudian, doakan saudara kita supaya betul-betul dapat itu. Dan yakini dapat.
yang paling pertama yang harus kita ucapkan salam setulusnya adalah keluarga, kerabat saat masuk rumah. Saat masuk rumah. Tapi ini saja nol. Assalamualaikum. Sekedar tanda saja. Bukan betul-betul doa. Sehingga gimana bisa selamat, berberkah, dan penuh rahmat. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat, menambah upaya kita untuk semakin mempererat persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Yang memungkinkan kita membenci apa yang ada pada saudara kita juga karena Allah, bukan karena permusuhan. Yang melahirkan upaya untuk menyelamatkan saudara dari hal-hal yang tidak baik itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempuh sebab-sebab supaya terus bersaudara. Di antaranya saling berbagi, saling memahami, saling membantu. Iya, dan di antaranya saling memberi salam. Masuk di dalamnya saling mendoakan. Saling mendoakan di saat-saat mustajabah. Pernahkah kita doakan saudara kita saat sujud? Saat sujud. Iya, sebelum salam. Pernahkah kita doakan musuh, orang yang memusuhi kita saat sujud, sebelum salam? Kan yang memusuhi kita muslim juga. Selama dia muslim berarti apa? Minimal doakan. Minimal doa. Ihdina, beri kami hidayah. Siapa nah di situ? Siapa nah di situ? Ihdina, beri kami. Siapa nah di situ? Semua, setiap muslim. Semakin banyak kita ikutkan, semakin hebat ihdinanya kita. Minimal yang satu masjid kan sama-sama amin ya. Minimal itu. Tapi kalau kita bisa tingkatkan di sekeliling masjid, kita bisa tingkatkan seluruh BTP, kita bisa tingkatkan seluruh muslim dan muslimah se-Makassar, se-Sulawesi, se-Indonesia, sedunia. Semuanya kembali kepada niat kita. Yang jelas lafadznya bisa melingkup semuanya. Tetapi jadinya adalah tergantung niat. Kalau kita baca ihdina hanya untuk saya, itu saya yang jadi. Kalau ihdina hanya untuk keluarga kita, itu saja yang jadi. Kalau ihdina untuk seluruhnya, itu yang jadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Doa mempererat persaudaraan secara sangat menakjubkan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Antarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fik. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fik. Allahumma ij'alna minal mutahabbina fik. Innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.